Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga pinten acara anu salajengna nyaeta tausiah anu bade disangakeun heula pinten ku kersana Ustad Dadan kalayan hormat disanggakeun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu alaihi. Mubina mata Mustafa Sayyidin Mursalin. Bimada Mustafa Sayyidi Mursalin wa alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidzah. Alhamdulillah tadi sudah memimpin kita semuanya berjanji. Guru kita semuanya ada Pak Ustadz Haji Nanang, Bapak Ustadz Jamiat, Ustadz Endang, Ustadz Budi, Ustadz Dede. Mudah-mudahan para Ustadz sadayana Allah berikan keberkahan, berkah ilmuna, berkah rizkina, berkah keluargana, sehingga mampu ngabimbing orang sadayana mencapai apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, anu kusim kuring dihormat aparat pemerintah. Alhamdulillah tadi Pak RW sudah menyampaikan sambutan dengan semangat. Mudah-mudahan Pak RW-nya juga lanjut. Ya Pak RW, Pak RT mudah-mudahan menjadi aparat pemerintah yang adil, anu ngabimbing orang sadayana, sehingga nanti pemimpin yang adil insya Allah akan mendapatkan naungan di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sesepuh juga di Kampung Parakan Telu, mudah-mudahan juga Allah berkahkan usianya sehingga mampu memberikan nasihat yang muda-muda ya, sehingga mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Bapak Ibu ya, ibu-ibu tadi ada yang tampil katanya mamah muda ya, ibu-ibu anu masih ya anu muda, setengah muda, atau yang sudah tidak muda lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya hadir di sini insya Allah mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tak lupa segenap panitia peringatan Maulid Nabi ya, ini yang diawali oleh MDA itu Majelis Dakwah Abah, bukan Bah ya Majelis Dakwah Asyukur ya, panitianya alumni awaliyah tahun 89 sampai 93, luar biasa. Ini alumni awaliyah ini yang luar biasa rame. Saya nggak seumur-umur punya grup WA baru kayak grup awaliyah ini. Sampai ratusan, rame di pagi, siang, malam, interaktif. Nah, mudah-mudahan tanda-tanda kekompakan, tanda-tanda kebersamaan, bersama dalam kebaikan untuk bersama. Tepuk tangan buat panitia semuanya. Oke, tim Marawis, mudah-mudahan ini menjadi generasi penerus awaliyah. Takbir,
kelihatan belum makan soalnya kita. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini hadir di dalam rangka memperingati hari dilahirkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang sadayana suatu saat nanti di surga Allah bisa menatap wajah Rasulullah, bisa berjumpa dengan Rasulullah, dan tentunya bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum pernah menatap wajahnya, kita belum pernah bermimpi dengan Rasulullah, bahkan kita pun belum pernah mendengarkan sabdanya dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, bahagialah orang yang pernah berjumpa denganku, dia beriman kepadaku. Sungguh sangat bahagia bagi orang yang belum pernah menatap wajahku dan dia beriman kepadaku. Termasuk alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirna orang di dia tanda-tanda kecintaan orang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Abah Rahmat, panitia, dan semuanya diberikan kesempatan untuk berbagi, karena para kantulu ini bagi saya pribadi tidak akan pernah terlupakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kenapa? Karena para kantulu kampung kedua setelah kelahiran saya, karena disinilah tahun 93 saya melalui wasilah Abah Rahmat ditarik dari Garut usia 12 tahun masuk SMP. Disinilah saya diajarkan untuk belajar bagaimana hidup mandiri. Tepuk tangan dong. Ya, mandi sendiri, makan sendiri, ya kan? Makan itu lihat pintu yang buka aja, pintu yang buka mana nih masuk. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu waktu di Parakantelu Allah balas dengan balasan yang luar biasa. Dan luar biasa Abah Rahmat ini dalam tempo 4 tahun 89 sampai 93 mampu meninggalkan asar, jejak yang baik yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan luar biasa asar Abah Rahmat ini, jejak Abah Rahmat dilanjutkan oleh generasi penerusnya. Ada Teh Entin, Kepala TPAI Anatul Apal beserta seluruh jajarannya. Ada Ustadz Budi Lesmana. Kalau Ustadz Budi Lesmana itu memang sama saya seguru ilmu. Dulu belajar ngastrol, belajar ngaliwat di Pondok Pesantren Pusaka Baru. Saya juga nggak nyangka kepada Ustadz Budi Lesmana itu, karena luar biasa dulu itu ya. Luar biasa, sekarang mendapatkan keberkahan. Bahkan kalau lihat Ustadz Budi Lesmana kan jadi penghulu sekarang ya. Jadi kalau lihat Ustadz Budi Lesmana bawaannya pengen nikah lagi, Bu. Karena istri saya nggak ada. Jadi para kantul ini luar biasa, Bapak Ibu, terima kasih, pengalaman berharga bagi saya. Selama saya nggak lama di sini, hanya 3 bulan berada di Parakantelu. Disinilah mulai belajar bersama, belajar mandiri. 3 bulan Abah Rahmat ke Jakarta nikah, saya meneruskan perjuangan dengan Ustadz Budi Lesmana di Pondok Pesantren Keresek Pusaka Baru selama 8 tahun. Setelah belajar ngastrol di Pondok Pesantren Pusaka Baru selama 8 tahun, saya hijrah kembali ke Jakarta. Oleh Abah Rahmat juga diajak, saya masuk kuliah di Universitas Islam Jakarta. Alhamdulillah sampai lulus S2. Alhamdulillah tanpa ada modal. Modalnya apa? Modalnya percaya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah memberikan jalan yang luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuka hiji ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Nikmat iman. Kalau Bapak Ibu tanya sekarang, why? Kenapa orang akhirnya beriman? Kunaon? Iman ke Allah, iman ke Rasulullah. Jawaban yang paling pendek, Bapak Ibu, kenapa? Karena ibu bapak lahir dari ibu bapak yang beragama Islam. Jadi Islamnya Islam naon? Keturunan.
Dululah sehingga para khotib, para penceramah suka bilang, kita panjatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa? Bapak Ibu, karena nikmat iman Islam wah diri orang gratis. Gratis nyari, lahir langsung muslim. Bandingkan dengan sahabat-sahabat zaman dahulu kala. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, pilihannya 2, hidup atau mati. Para sahabat, sejarah mencatat bahwa banyak sahabat yang dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu dipaksa untuk kafir sehingga dia harus menghembuskan nyawanya. Ada cerita Sumayyah, nenek-nenek tua yang sudah renta datang ke Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu dicegat sama Jahal, kufur lagi ya Sumayyah, diancam supaya kufur, sampai berita kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sampaikan salam kepada Sumayyah, gak apa-apa pura-pura kufur, yang penting hati iman. Apa jawaban Sumayyah? Saya tidak mau mengotori keimanan yang telah saya yakini lebih baik nyawa saya melayang. Akhirnya dibunuh sama Abu Jahal. Kata Rasulullah, berbahagialah Sumayyah. Kenapa? Karena Sumayyah menjadi wanita pertama mati syahid masuk surga tanpa hisab. Sumayyah atau salat acan? Atau haji teh acan? Acan bu, baru nyampe ke Rasulullah ngucapin 2 kalimat syahadat, di tengah jalan disuruh kufur. Sumayyah nggak mau sampai syahid. Mahalnya di mana? Pengorbanan. Hidup Pak. Jadi nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah nikmat iman. Tadi saya sampaikan bahwa kita termasuk umat Nabi Muhammad. Kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kita belum pernah bermimpi. Bahkan di antara kita pun belum pernah mendengarkan sabda secara langsung dari Rasulullah SAW. Tapi kita termasuk orang yang beriman. Bahagialah orang yang pernah berjumpa denganku dan dia beriman kepadaku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Sungguh sangat bahagia, sangat bahagia, sangat bahagia bagi orang yang belum pernah berjumpa denganku tapi dia beriman kepadaku. Alhamdulillah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat, wahai para sahabat, siapakah makhluk yang paling mulia? Kira-kira sahabat, makhluk yang paling mulia? Para sahabat jawab, para nabi. Bukan. Ada yang jawab, para malaikat. Bukan. Para sahabat. Bukan. Karena bukan semua jadi nggak dapat hadiah nih, Pak. Ya. Kata Rasulullah, yang paling umatku yang paling mulia adalah golongan umatku yang belum pernah jumpa denganku tapi dia beriman kepadaku dan melaksanakan perintahku. Ya Bu ya, kok dia Bu ngantuk? Kalau bicara tentang kecintaan kita, kecintaan Rasulullah kepada kita tidak pernah diragukan lagi Bu. Rasulullah SAW sangat mencintai kita sebagai umatnya. Bahkan ketika sakaratul maut Bapak Ibu, ketika sakaratul maut Rasulullah dicabut nyawanya, kata sakaratul maut, ya Jibril, betapa sakitnya mati ini. Ya kata Nabi Idris, bagaimana sakitnya mati? Kata Nabi Idris, lebih sakit daripada 700 kali bacokan pedang. Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan timpakan sakitnya mati ini kepada umatku, tapi timpakanlah sakitnya mati ini kepadaku. Kenapa? Saking cintanya Rasulullah kepada kita. Rasulullah tanya, hai Jibril, bagaimana nasibku? Kata Jibril, jangan khawatir hai Muhammad, para malaikat yang suci telah berjejer di aras menyambut ruhmu yang suci. Rasulullah bahagia enggak? Kata Rasulullah apa jawab? Bagaimana nasib umatku? Yang ditanya kita, Bu. Bagaimana nasib umatku ya Jibril? Kata Jibril, sampai salam dari Allah ya Rasulullah, Allah mengharamkan surga sehingga umatmu masuk duluan, insya Allah. Bahkan ketika Rasulullah akan melepaskan nyawa, meninggalkan dunia yang fana, 3 kata yang diulang oleh Rasulullah, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kita yang dipanggil Bapak dan Ibu. Jadi kalau bicara kecintaan Rasulullah kepada kita, jelas Rasulullah sangat mencintai kita. Oleh-oleh Maulid peringatan ini, yuk kita tanya sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita tanya diri kita. Ya, kalau kata Pak Ayat ada istilah tak kenal. Gimana Pak Ayat? Tak kenal maka kata saya.
Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang? Tak cinta. Tak cinta maka tak rindu maka tak bisa berkorban. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu, kalau kita nggak kenal sosok Muhammad bin Abdullah, gimana kita akan kagum? Kalau kita sendiri nggak kenal, kita tanya siapa ayahnya Muhammad, ibunya Nabi Muhammad, lahir di mana, neneknya siapa, kakeknya siapa, anaknya berapa, istrinya berapa, bagaimana perjuangannya. Kalau kita nggak tahu, bagaimana kita akan kagum? Jadi kekaguman karena kita tahu. Ya, ini anak-anak muda ya kagum terhadap Cristiano Ronaldo. Coba tanya Bu, nomor sepatunya berapa? Coba tahu kan? Sekarang mainnya di mana? Di MU. Gajinya berapa? Tahu Bu, kan kagum. Dia akan ngikutin gaya rambutnya gimana, ya kan? Apalagi kemarin apa tuh yang artis Korea itu siapa Bu? Sampai anak saya usia 5 tahun, ayah beliin baju BTS dong. Kenapa? Karena memang luar biasa Bu sekarang ini, pengaruh dari teknologi. Apa yang dia kagumi akan diikutin. Nah kalau kita yang hadir saat ini nggak tahu sosok Muhammad bin Abdullah, gimana kita akan kagum? Kalau kita nggak kagum, kita nggak akan cinta. Kalau nggak cinta, nggak akan berkorban. Kalau kita bilang cinta Muhammad, kalau kita nggak kagum, itu bohong. Jadi oleh karena itu, oleh Maulid, yuk mulai sekarang kita kenali siapa Muhammad bin Abdullah. Kita, anak kita, ke lingkungan. Kalau sudah kenal, pasti akan timbul rasa kagum. Kalau sudah kagum, cinta. Sudah cinta, sayang. Sudah sayang, akan berkorban apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kata Rasulullah gini, almaru ma'aman ahbabda. Orang di hari kiamat nanti akan dikumpulkan dengan siapa? Akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Akan dikumpulkan bersama orang yang dikaguminya. Di dunia kita cinta siapa? Kita kagum siapa? Ketemu nanti di akhirat. Amin. Kalau kita nggak cinta, nggak kagum pada Rasulullah, jangan harap nanti akan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Tawassalna bibis wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad. Ya Bu, sambil ngantuk nggak apa-apa. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidilillah ya Allah. Gimana Bapak Ibu supaya kita cinta Rasulullah? Langkah orang kemana? Tadi kenali ya. Kan sekarang banyak buku-buku tentang Nabi Muhammad. Kenali aja, kenali, pelajari ke sejarah kehidupannya. Kalau kita sudah tahu akan kagum, gak usah repot-repot. Pasti nanti akan ngikutin kecintaan kita pada Rasulullah, melaksanakan. Yang kedua, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Kira-kira naon Bu? Sunnah-sunnah Rasulullah Bu?
puasa hari Senin dan hari, ketika ditanya kenapa Rasulullah puasa hari Senin, karena hari Senin adalah hari dilahirkan, hari Kamis amal dilaporkan, puasa Senin Kamis, naon deui? Sholat, ya, sholat duha, sholat tahajud, itu sunnah Rasulullah. Baca Quran, baca istighfar, sedekah, ya kan Bu ya? Perbanyak baca sholawat sambil masak baca sholawat, sambil jalan baca sholawat, sebelum tidur baca, mau masuk kamar mandi jangan ganggu. Ya, baca sholawat, amalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi diutusnya Rasulullah menjadi rahmat bukan untuk hanya orang Arab saja, bukan hanya untuk orang Islam saja, bukan untuk manusia saja, tapi lil alamin. Rasulullah diutus ke dunia ini menjadi rahmat untuk seluruh alam. Rahmat itu artinya kebaikan. Sebagaimana Abah Rahmat selalu menebar kebaikan. Ya Bang Aib ya, luar biasa Abah Rahmat ini. Selalu menebar kebaikan dan beliau selalu bersyukur. Jadi namanya rahmat syukur. Takbir. Rahmat itu artinya kebaikan. Siapapun yang berada dalam panci Islam harus mendapatkan kebaikan. Umat yang beriman mendapatkan rahmatnya apa? Adanya pelipat gandaan pahala yang telah Allah janjikan. Orang kafir pun mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad. Kenapa? Adanya penundaan azab bagi orang yang ingkar. Ibu baca sejarah-sejarah zaman dahulu ya. Seperti Nabi yang paling panjang usianya itu adalah Nabi, siapa yang tahu? Nabi yang paling panjang usianya. Yang nanti dapat hadiah umroh sampai bandara. Siapa Nabi yang paling panjang usianya? Nabi Nuh. Ya, umroh cuma sampai bandara. Nabi Nuh alaihissalam umurnya itu Bapak Ibu 950 tahun. Dia berdakwah mengajak umat untuk bertauhid. Yang beriman hanya 40 orang, bayangin. Selama 950 tahun berdakwah yang beriman hanya 40. Saya Nabi Nuh berdoa, ya Allah jangan sisakan sepotong pun umat kafir di muka bumi ini. Akhirnya apa? Terjadi hujan, banjir. Umat kafir semuanya mati. Jadi azab yang Allah berikan, jangankan di akhirat, di dunianya sudah kes. Nabi Lut alaihi salam punya kaum di daerah Sodom. Sodom itu daerah, kalau kita kayak Parakan Keluh, Sodom. Ada kebiasaan laki-laki suka terhadap laki-laki melakukan sodomi. Iya, apa? Oh, tahu kalau para pelaku ya. LGBT. Suka sesama jenis. Apa yang Allah tiapkan? Fakana aliha safila, seolah-olah bumi dibalikan. Akhirnya apa? Azab yang Allah berikan langsung kes di dunia sebelum nanti di akhirat. Tapi Rasulullah SAW gak pernah mendoakan kaumnya untuk celaka. Gak pernah. Saking sayangnya terhadap kita. Sejarah mencatat Rasulullah bagaimana dia gak pernah membalas kezoliman dengan kezoliman, keburukan dengan keburukan. Tapi Rasulullah SAW selalu membalas kejahatan, keburukan dengan kebaikan dan lantunan doa. Ketika Rasulullah sampai ke Taif hijrah, Rasulullah terdesak di Mekah, dia datang ke Taif ingin minta bantuan. Oh iya, di Taif ada saudara, saya ingin ke Taif, ingin minta bantuan. Begitu sampai ke Taif bukan dibantu, bukan disambut, malah di apa? Disambit dengan lemparan batu sampai Rasulullah berdarah.
Rasulullah berdarah, Rasulullah kuat sampai nggak kuat lagi, jalannya sampai ngesot, sampai berdarah-darah. Rasulullah datang Jibril, ya Muhammad, doa kepada Allah, niscaya gunung itu akan aku timpakan kepada kaum Taif. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jangan Jibril, fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat itu karena mereka nggak tahu. Andai kan mereka tidak tahu, siapa tahu anak cucu mereka beriman. Alhamdulillah saya sama Abah sering ke Taif. Jadi berkat doa Rasulullah, Taif sekarang 100% muslim. Ya, jadi Rasulullah itu selalu membalas kebaikan dengan selalu membalas kejahatan, kezoliman dengan kebaikan. Ya, ibu orang baik dibalas baik itu namanya apa? Balas jasa, betul nggak? Pak Aep buat baik sama saya berbuat lagi ke Pak Aep, itu namanya apa? Balas jasa. Orang buruk dibalas buruk, itu namanya apa? Balas dendam. Saya tanya, boleh nggak keburukan dibalas dengan keburukan? Boleh nggak? Boleh nggak? Islam membolehkan, tapi memaafkan lebih baik. Balaslah dengan balasan yang setimpal. Kalau mau balas tapi memaafkan lebih utama. Misalnya lagi jalan, tiba-tiba dipanggil monyet, boleh nggak balas lagi? Boleh, monyet lagi. Setimpal nggak, Bu? Setimpal. Tapi kalau dibilangin monyet, dibilangin babi, anjing dan lain-lain, nah itu nggak boleh. Buruk dibalas buruk, balas dendam. Tapi ada orang berbuat baik dibalas buruk, itu namanya apa? Kurang ajar. Kurang ajar. Luar binasa. Yang luar biasa adalah keburukan dibalas dengan kebaikan. Itu yang luar biasa sebagai akhlak Rasulullah, akhlak para solihin. Jadi kalau para solihin dicaci, dimaki, difitnah, besoknya dikasih bolu. Jadi besok ibu kalau ada yang caci, ada yang fitnah, ada yang zolim, ibu nggak salah, kasih bolu aja. Bolunya masukin racun. Janganlah, Bu. Ditanya para ulama, kenapa? Karena hakikatnya orang yang berbuat buruk itu hakikatnya apa, Bu? Memberikan pahala kalau kita sabar. Kata Rasul, atadruna manil muflis? Tahukah kamu yang di hari kiamat itu adalah orang yang rugi siapa? Orang yang rugi, yang muflis di hari kiamat, orang yang datang dengan segudang amal soleh. Hajinya berkali-kali, umrohnya tiap bulan, sholat tahajud, baca Quran, tapi dia sering caci maki, sering fitnah, sering maki, sering zolim, sering ngutang, nggak dibayar. Di hari kiamat ditagih, ya Allah saya dicaci, saya dimaki, saya dizolim. Berarti apa? Amal pahala yang dikerjakan diberikan kepada orang yang telah dizolim. Pahalanya sudah habis, sudah nggak tersisa, masih datang lagi, ya Allah. Pada dulu saya pernah dicaci, saya pernah dimaki, amalnya sudah habis. Artinya apa? Keburukan orang yang telah dizolim diberikan kepada orang yang telah menzolimi. Kata Rasulullah, gimana dia tidak termasuk golongan orang yang rugi? Jadi paling berat hak adami. Oleh karena itu diutusnya Rasulullah adalah sebagai rahmat. Rahmat itu artinya kebaikan. Yuk kita teladani Rasulullah untuk jadi apa? Jadi rahmat, kebaikan. Kebaikan buat siapa? Minimal kebaikan buat diri, kebaikan buat keluarga. Syukur-syukur bisa kita berbuat baik kepada tetangga kiri dan kanan. Karena dalam konsep Islam, sebaik-baiknya manusia bukan yang paling banyak hajinya. Sebaik-baiknya manusia bukan yang paling banyak tahajudnya. Sebaik-baiknya manusia bukan yang paling banyak baca Qur'annya, tapi sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi kiri dan kanan. Insya Allah, mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ini kita memberikan positif kepada kita dengan apa? Menemukan kecintaan kita kepada Rasulullah, dan tentunya kita dapat meneladani kehidupan Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari, membawa rahmat, membawa kebaikan untuk kiri dan kanan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.